Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Di hadapan para dewata, aku akan bermasmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bayu-Mu yang kudus. Aku memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Tuhan, tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyaksikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa-Mu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 14, Yesus memberikan sebuah janji yang sangat berani yang hari ini kita bersama dengarkan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan jika kita melihat lebih dalam dari teks ini, kita melihat ada 3 poin
yang menghubungkan bacaan kita hari ini dengan ketekunan dan pengharapan kita. Yang pertama, tingkatan dari ketekunan ada 3. Yang pertama, meminta. Yang kedua, mencari. Dan yang ketiga, mengetuk. Yesus menggunakan 3 kata kerja yang menunjukkan intensitas yang semakin meningkat. Meminta artinya menunjukkan kerendahan hati bahwa kita butuh pertolongan. Kita tidak bisa berjuang bergumul sendiri. Mencari artinya menunjukkan keterlibatan seluruh tenaga dan pikiran kita. Kalau Bapak Ibu teman-teman pernah kehilangan sesuatu, pasti sangat mengerti artinya mencari. Misalnya kehilangan pulpen atau kunci, lalu ribut, semua orang kita tanya, lalu bertanya kepada bapaknya, orang berbeda. Lalu anaknya ke sekolah, lalu anaknya lalu semuanya. Setelah semua bingung, rumah menjadi ramai. Ternyata kunci ada di saku. Tadi berangkat ditaruh di saku depan, mau pergi pindah ke saku belakang. Dilalah di saku belakang, duduk kedudukan nempel di belakang. Akhirnya tidak tahu ternyata ada di situ. Tapi bahwa ternyata semua sudah ditanya satu persatu. Yang ketiga, mengetuk, menunjukkan ketekunan yang berulang-ulang sampai pintu terbuka. Tidak dibukakan. Kita pindah ke pintu sebelah. Tidak terbuka. Pindah ke pintu belakang. Semakin keras kan? Tidak dibukakan. Ternyata yang punya ada di dalam kubur. Karena tahu ini pasti akan jawab saya sendiri ya, tidak perlu saya jawab. Dan dalam bahasa Yunani, kata-kata ini berbentuk present imperatif yang berarti teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetuk. Artinya, doa bukanlah kejadian sekali jadi, melainkan sebuah gaya hidup yang terus-menerus. Kadang-kadang kita terjerumus. Kalau saya mau berdoa, kalau saya butuh, ketika saya perlu, lalu saya berdoa. Berdoanya tidak cukup hanya tanda salib. Biasanya tanda salib pun kecil. Karena sedang ingin sesuatu, tanda salibnya besar. Siapapun di rumah yang ditemui, tolong dibuat tanda salib. Kalau ada sapi atau kita ada sapi, lalu berdoa semua. Biasanya doanya tenang, damai. Untuk kali ini karena sedang meminta, lalu semua berat dikeluarkan supaya Tuhan tahu betapa kita serius berdoa. Biasanya doa 5 menit, ini setengah jam. Belum mendapat, besok tambah lagi setengah jam lagi, menjadi 1 jam.
belum didapat lagi, tambah lagi 1,5 jam. Belum dapat lagi, ditambah lagi 1,5 jam, tambah lagi 1,5 jam menjadi 2 jam. Tetapi yang 1,5 jam tertinggi. Tidak mungkin. Ini seperti halnya kita memiliki tabungan menabung iman. Tidak mungkin kita mau mendapatkan bunga dari sebuah deposito iman kalau kita sendiri tidak pernah menabung. Doa pun sama. Doa kalau mengibaratkan seperti halnya kita menabung. Bukan untuk mendapatkan bunganya pertama-tama, tetapi kita menabung itu karena kita yakin melalui doa, melalui persahabatan saya dengan Tuhan, menjadikan saya memiliki kedekatan dengan yang hilang, sehingga doa membuat saya tidak pernah merasa putus asa. Yang kedua, ada semacam logika kasih Bapa yang kita temukan. Yesus memberikan perbandingan yang sangat manusiawi untuk membantu kita orang-orang percaya. Dengan dikatakan begini dalam ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Logikanya sederhana. Jika manusia yang berdosa saja tahu memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Pesannya adalah ketekunan dalam doa bukan didasarkan pada seberapa keras suara kita, melainkan pada seberapa baik hati Bapa yang kita panggil namanya di dalam doa itu. Kita tidak sedang membujuk hakim yang kejam, melainkan sedang berbicara dengan Bapa yang pemurah, yang murah hati. Yang ketiga, buah dari pengharapan itu apa? Buah dari pengharapan adalah semua hal menjadi baik. Seringkali kita menjadi kecewa, marah, kita menjadi malas untuk melakukan hal-hal rohani karena kita meminta roti, tetapi merasa diberi batu. Tetapi dalam ayat yang 11 tadi kita diberikan sebuah penuturan begini, bahwa Bapa akan memberikan yang baik. Terkadang apa yang kita pikir roti mungkin sebenarnya batu yang bisa melukai kita di masa depan. Tuhan dalam kasih-Nya seringkali menunda atau mengubah jawaban doa kita, justru untuk memberikan apa yang benar-benar baik bagi keselamatan jiwa kita. Inilah pusat dari pengharapan, yaitu percaya pada kearifan Tuhan di atas keinginan kita sendiri. Contohnya ini, mungkin ada di antara kita ataupun kita sendiri pernah mengalami. Kita berdoa saatnya meminta apa misalnya, meminta jodoh misalnya. Lalu kita ketemu dengan seseorang. Dikatakan di tengah jalan lalu pas putus. Lalu doa lagi, ketemu lagi dengan seorang. Bilalah putus lagi. 2 kali pengalaman itu, lalu kita merasa, dan kita mungkin pernah merasa, kenapa ya saya tidak mendapat? Kenapa sulit saya? Kenapa begini begitu? Lalu masuk-masuk. Lalu kita bertanya, saya kurang doa apa? Saya kurang pelayanan apa? Saya kurang memberi apa? Dan lain sebagainya. Tetapi pada titik tertentu kadang-kadang terjadi
ketika kita mulai lelah berdoa, dilalah. Nah, ada kata dilalah. Tapi kata dilalah itu ada kelanjutannya. Dilalah kersane Allah. Dilalah karena Tuhan mau, dilalah karena Tuhan berkehendak. Lalu Pak, aku tunggu juga ya. Ujung. Moro-moro itu tapi tiba-tiba gitu aja ketemu dengan seseorang, lalu akhirnya mulai lama dekat, semakin dekat, akhirnya Tuhan menentukan ternyata itu adalah jodoh. Dan setelah ketemu dengan itu, lalu diperlihatkan orang yang pernah ditemui sebelumnya ini ternyata dia berlaku kasar. Atau juga kita pernah menjumpai hal-hal demikian dalam bentuk-bentuk arti yang lain. Misalnya dalam kerjasama bisnis atau macam-macam. Kadang-kadang berkatnya ditunda, bukan karena Tuhan tidak mau mendengarkan doa kita, bukan karena Dia tidak berkehendak atas kita, tetapi ada misteri yang belum tersingkapkan. Ada yang harus dengan sakit begitu lama. Ada yang harus mengalami penderitaan seperti ini dan itu. Ada mungkin mengalami kehancuran batin atau konflik yang tidak berhenti. Tapi kadang-kala Tuhan memberikan misteri macam begitu dalam hidup kita, bukan karena Dia benci pada kita atau bukan karena Dia marah kepada kita, tetapi supaya kita tidak sombong, supaya kita tetap rendah hati, supaya kita hati-hati, supaya kita ingat bahwa ternyata kesehatan mahal harganya, supaya kita ingat bahwa ternyata kejujuran itu penting, supaya kita ingat bahwa ternyata menjaga trust, kepercayaan kepada teman, kepada sahabat itu lebih penting dari sekadar pertemuan, perjumpaan, pertemanan yang kadang-kala hanya bersifat transaksional. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai akhir dari pertemuan ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, anak-anak, tetaplah berdoa. Bukan karena kita ingin memaksa Tuhan, tetapi karena kita jatuh dalam kehendak-Nya, dicatat dan dijaga oleh-Nya dengan penuh kasih. Percayalah bahwa setiap kata yang Anda bisikkan, setiap air mata yang kadang-kadang meleleh di malam hari ketika Anda berdoa, setiap rasa perasaan yang mungkin timbul ketika kita mengalami pergumulan dalam batin, semuanya dicatat oleh Tuhan di dalam buku kehidupan kita masing-masing. Dia adalah Bapa yang Maha Baik. Jika Dia menjanjikan yang baik, maka kita tidak percaya. Di balik sunyian, Dia sedang merajut kekuatan, kesabaran, tapi juga mukjizat-mukjizat kecil yang kadang-kadang terjadi namun kita lewatkan. Untuk itulah ada saat kita mengambil dan menunggu supaya kita berhenti dan melihat kembali ke belakang. Ada yang mukjizat-mukjizat kecil yang kadang-kadang terlewatkan dalam hidup, terlewatkan dalam keinginan, terlewatkan dalam doa-doa kita. Akhirnya, bagi engkau yang hari ini merasa lelah berharap, merasa letih untuk berjuang, tidak apa-apa. Jika hari ini engkau tidak sanggup berkata amin, Tuhan mengerti. Dia tidak meminta prestasimu, tetapi Dia hanya ingin menemanimu dalam keraguan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda anak yang terkasih, jangan lelah berdoa. Maka kalau kita diajak dalam Ekaristi, kami mohon dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan di sana menjawab, iya,
marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Iyo, wis kandhane wis. Iya. Maka kita diajak menyerukan, marilah kita berdoa, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wah, itu surga itu. Walau begitu. Lalu ada mengatakan sabar ya, sabar. Yang ini minta, satu-satu pelan-pelan. Kita minta satu-satu sabar Tuhan. Setelah kita diberikan oleh pertemuan Brian untuk Brian catat jauh dari orang yang ditulis Yesus tegar untuk merayakan syukur dan Ekaristi bersama dengan kita semua dan membagikan kekayaan rohaninya kepada kita semua. Semoga kita sungguh-sungguh diteguhkan. Intinya MCK, dia simpel MCK. Intinya apa? MCK, minta, saling, ketok. Dia simpel. Kata siapa yang kemarin viral itu? Dia Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan itu kita mau memperkenalkan Tuhan untuk para pelayan gereja yang sungguh mau menyerahkan diri mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan yang lebih besar dalam pelayanan mereka. Maka kita akan melanjutkan dengan upacara pelantikan pengurus CFR dan juga putra putri kota para Fitias dalam proyek. Silakan untuk dibacakan SK-nya. Jalan-jalannya demi kerajaan Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa Maha Kasih yang akan selalu membuka pintu kerajaan-Nya bagi kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja sebagai pemimpin rohani umat beriman yang menjadi inspirasi dan teladan dalam kesalehan hidup. Pakailah mereka sebagai alat yang menghadirkan berkat keselamatan bagi umat yang digembalakannya. Kami mohon. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Kami mohon. Bagi umat Allah, ya Bapa, perkenankanlah umat untuk terus berkembang dalam ketekunan dan kesetiaan iman kepada-Mu sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan kami. Kami mohon. Bagi kami semua yang hadir di sini, semoga kami mampu bertekun dalam setiap karya dan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami, sekaligus mampukan kami untuk tetap berjaga dalam iman dan pengharapan kepada-Mu, secara khusus di tengah juang pergulatan hidup kami. Kami mohon. Mari kita ajukan hidup kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon. Mari kita doakan bersama-sama doa hati Yesus. Ya Yesus, Engkau bersabar.
Ya Yesus, Engkau bersabda, apa saja yang kau minta kepada Bapa dalam namamu, Dia akan berikan kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati dan penuh semangat dari Bapa Surgawi dalam namamu, dengan rendah hati yang tersuci, untuk mengampunkan permohonanku ini. Ya Yesus, Engkau bersabda, langit dan bumi akan musnah, tapi sabdaku tidak akan musnah. Dengan rendah hati dan yang tersuci, aku percaya bahwa permohonanku ini akan Engkau kabulkan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Kau berjanji bahwa hati kudus-Mu akan dijalankan aku terus percaya bahwa Engkau akan melakukan walaupun itu merupakan suatu keputusan. Di mana aku akan mengutuk kalau bukan niatmu. Percayalah kepada kepadamu. Ya Yesus, aku memohon kepadamu. Permohonan ini, padahal Engkau tak ada yang menyebutkan. Ya Yesus, aku berharap kepadamu, dan biarlah aku mempersembahkan diriku. Aku merasa aman di dalam Bapa yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamanya Tuhan Tuhan bersamamu, terpujilah Bapa dan Bapa kita, dan terpujilah Bapa Yesus, karena Bapa yang benar, Bapa anak kami yang kudus hati, sekarang dan waktu kami mati. Muliakan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sekarang. Hati Kudus Yesus, aku Berharap kepadamu. 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 Ya Yesus yang baik, Engkau bersabda, jika Engkau hendak menyenangkan aku, percayalah kepadaku. Jika Engkau hendak lebih menyenangkan aku, berharaplah kepadaku selalu. Pada Tuhan aku berharap, dan aku tidak binasa selamanya. Amin. Lanjutkan kita menyiapkan persembahan. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kehidupan, nyatakanlah kepada kami misteri kehidupan Yesus Putra terkasih. Semoga kami yakin bahwa Allah memberikan hidup agar syukurlah kehidupan kami demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu mampu bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak tahu, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dan henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan bercurah roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan Tuhan sengsara dengan mereka, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mengadakan misteri iman kita.
Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh dunia, agar menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, dan uskup kami Kristoforus, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Lawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef pelayan, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami pun kau berkenankan untuk serta memuji dan memuliakan kita dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantarannya bersama Dia dan dalam dirinya, kami Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Anak Tunggal yang harus
menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia saudara yang diundang ke perjamuan anak Tuhan.
Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang meneguhkan dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami api cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan semua bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam langkah-langkah yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Doa Ekaristi halaman 8. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Ini Engkau sungguh tinggal di dalam hati kami, dan kami tinggal di dalam Engkau, seperti sabdamu sendiri, yang makan tubuhku, tinggal dalam aku dan aku dalam Dia. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup, tubuhmu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi, sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingmu dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuhmu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami bahasa cinta, agar dengan menyantap tubuhmu, kami mengalami kasih dan dibantu untuk mencintai setiap sesama kami. Doa kepada Santa Maria Bunda Sakramen Magus. Oh Maria, Bunda Sakramen Magus, muliakan manusia, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia. Doakanlah kami, dan beri semua orang beriman, devosi yang hidup pada Kristus Magus, sehingga mereka semua menjadi rasa untuk menerima bukti suci setiap hari. Doakanlah kami yang Santa Perawat tak bernoda, Bunda Sakramen Magus. Kita doakan doa mohon pancaran kasih halaman 41 bersama-sama. Yesus yang terkasih, tolonglah aku agar aku dapat menyebar kuasa-Mu. Mana saja aku melangkah kaki, berilah jiwaku dengan roh dan ilmu, sesarilah seluruh diri dan hidupku, dan berikan hidupku seluruhnya, sehingga hidupku hanya mencerahkan cinta kasih. Teranglah aku seluruhnya, dan ajarkanlah aku melalui Tuhan, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan
dalam sakramen yang kudus ini. Semoga iman kami dikuatkan dengan penglihatan-penglihatan yang hidup dan bertata kini dan sepanjang segala masa. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama
Tahunnya ini kita telah menyelesaikan EKSD kita, EKSD Mempena Tias dalam Mempena yang ke-7 yang mengangkat tema tentang ketekunan dan kepercayaan dalam doa wujud pengharapan orang beriman. Romo Agustinus Trian Kurniawan telah membantu kita untuk merenungkan tema ini. Semoga apa yang telah ditawarkan oleh Romo Brian untuk kita semua pada malam hari ini mampu menjadi penguat sekaligus juga penunggu kita di dalam mengenai hidup doa di dalam ketekunan dan juga kepercayaan penuh kepada Allah kita yang maha baik. Terima kasih sekali kepada Romo Brian yang datang jauh dari Pantura sana, sama-sama melindunginya Nias dalam Kiri Jawa, Kono Indonesia. Tegal hati Kudus Yesus. Kita beri apresiasi untuk itu. Terima kasih untuk Romovean. Yang kedua, kita masih melanjutkan lagi untuk Romovean kita, Romovean Tias dalam untuk tema yang kedelapan, yaitu menjadi jembatan kasih Allah dalam hidup sehari-hari yang akan dipimpin oleh Romo Patrick Yoga Sasoko dari Paroki Santa Teresia Mancingan. Maka kami masih mengundang para umat untuk hadir menyelesaikan perayaan kita yang ke-8, menjadi jembatan kasih Allah dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus CFM, Paroki Tias dan Proya yang pada hari ini sudah dilantik menjadi pengurus paroki dan CFM paroki. Semoga melalui pelantikan ini Anda semua semakin diberdayakan oleh gereja Allah melalui gerejanya, bukan diperdaya tapi diberdayakan Allah melalui gerejanya untuk sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam keluarga dan juga gereja. Terima kasih juga para putra-putri Allah yang pada hari ini juga dilantik. Anda semua sudah menjadi gereja yang punya peran penting di dalam Ekaristi. Tanpa teman-teman, tanpa dari semua, Ekaristi tidak akan berjalan dengan baik. Romo akan pada. Maka terima kasih kesediaan putra-putri Allah yang pada hari ini dilantik dan selalu melayani gereja sebagai bentuk persembahan diri kalian semua bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga untuk para pengurus atau pengurus CFM Super Purwokerto, Salim dan juga Komalet, dan juga ada Rio tadi dari Banyumas PSI apa ya? Pemuridan, koordinator bidang pemuridan yang sudah hadir dari Purwokerto untuk meneguhkan kita semua. Terus Salim sesudah ini kita tolong sampaikan sebentar ya pengenalan CFM kepada kita semua. Lalu juga teman-teman dari CFM Cilacap yang sudah hadir pada sore malam hari ini, terima kasih kehadirannya menunjukkan kami semua. Itu. Sekarang saya minta waktu sebentar untuk Salim bisa memberikan sambutan. Berwakil memberikan sambutan. Sesudah itu ya, silakan. Silakan. Ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi hari ini dan novena ini. Terima kasih juga bila ada pelantikan pengurus CFM dan Mesdina, itu luar biasa. Saya orang asing, bukan dari tahun ini, tapi malah melihat pelantikan ini. Terima kasih. Maka sebagai akhir untuk perkenalkan saya mengutip sedikit saja 1 menit sebuah lagu singkat. Saudara-saudari sekalian, pergilah bisa sudah selesai. Syukur.